Silakan duduk saudaraku. Ya, shalom. Semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Setiap kita semua dilawat Tuhan siang hari ini, amin. Berapa banyak saudaraku yang dilawat Tuhan, lambaikan tangannya, berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Siang hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu penyembah benar. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siang hari ini firman Tuhan katakan bahwa Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Kita diminta untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Amin. Dalam roh dan dalam kebenaran. Berbicara tentang penyembahan, saudaraku, penyembahan itu identik atau kental dengan hadirat Tuhan. Saya percaya ketika tadi kita menyembah Tuhan, kita boleh merasakan hadirat Tuhan, amin. Kita semua dijamah oleh Roh Kudus, amin. Saya percaya ada sukacita yang Tuhan tinggalkan, ada damai sejahtera yang kita terima, bahkan hidup kita ya akan semakin lebih lagi setia, semakin intim lagi kepada Tuhan, amin. Saudara, dalam hadirat Tuhan, ya kita percaya Tuhan itu hadir. Dia di tengah-tengah kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu menikmati setiap penyembahan kita. Nah, oleh sebab itu, penyembahan itu yang kita lakukan itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan sama-sama saya, menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi penyembahan itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menaikkan segala syukur kita. Kita menaikkan segala pengagungan kita, ya, hanya untuk Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat 4, ketika kita sedang menyembah Tuhan, ketika kita sedang memuji Tuhan, bahwa Mazmur katakan Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam atas setiap pujian-pujian kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku, pagi hari ini dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan juga begini, biarlah segala yang bernafas itu apa? Memuji Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu siang hari ini yang ada tempat ini yang di rumah, mari bersama-sama kita mau senantiasa apa? Untuk memuji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan, yang mau menyembah Tuhan, katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, orang yang kesukaannya menyembah memuji Tuhan itu semangat. Amin. Ya kan? Semangat, amin. Coba lihat dulu kiri kanannya. Pasti ada sukacita. Wah, mukanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, orang yang suka menyembah pasti hidupnya itu penuh dengan sukacita. Amin. Ya, mukanya pasti berseri-seri, mukanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang dekat kita itu akan merasa nyaman, amin saudaraku, karena ada Yesus dalam hidup kita. Amin saudaraku. Pagi hari ini, siang hari ini saudaraku, mengapa dalam Mazmur 150 ayat 6 tadi, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Mengapa Tuhan mau dipuji? Yang pertama adalah apa, saudaraku? Karena Tuhan itu tidak bisa, Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai ciptaannya, kita yang bernafas, saudaraku, itu harus memuji Tuhan. Amin. Dan dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, semua makhluk di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas
tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai apa? Sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kita hidup di bumi, kita memuji Tuhan. Pada saat sampai selama-lamanya ketika Tuhan Yesus datang untuk kali kedua untuk menjemput setiap kita. Ketika kita di surga, tidak ada lain yang kita kerjakan. Kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa ya Tuhan itu harus disembah? Karena dalam Matius 4 ayat 10 berkata, Matius 4 ayat 10 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku, ayat ini menceritakan di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ketika Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Saudara, ada yang berpuasa selama 40 hari 40 malam? Oh, enggak ada ya saudara ya. Belum ada ya. Nah, saudaraku, dia dicobai iblis. Yesus lapar, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, di gunung yang tinggi, dia diperlihatkan semua ya tahta kerajaan, dan iblis berkata, kalau engkau sujud menyembahku, maka semuanya akan diberikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata apa? Ya, Tuhan berkata, enyahlah engkau iblis, gitu kan? Ya kan? Hanya apa? Hanya kepada Tuhan saja kita menyembah dan hanya kepada Tuhan saja kita berbakti. Siang hari ini kita jangan menyembah Allah-Allah yang lain. Amin. Kita tidak boleh menyembah ilah-ilah yang lain. Tetapi siang hari ini Tuhan mau menyampaikan bahwa hanya kepada Yesus saja kita menyembah. Amin. Amin, saudaraku. Saudaraku Tuhan, kemudian siang hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan tentang menjadi penyembah-penyembah yang benar. Di mana kita harus menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Apa itu dalam roh? Artinya apa? Ketika kita menyembah Tuhan, ya, kita itu apa? Harus sungguh-sungguh. Kita harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, pikiran kita, kita mau sungguh-sungguh fokus untuk apa? Untuk kita menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Roh kita itu hanya tertuju kepada Tuhan. Itu artinya dalam roh. Amin. Nah, oleh sebab itu siang hari ini ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak boleh main-main. Ya, kita jangan tidak fokus, saudaraku. Ya, ciri orang yang dilawat Tuhan, ciri orang yang mengalami hadirat Tuhan, dia akan merasakan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Amin. Dia akan merasakan sukacita. Dia akan menangkap setiap firman Tuhan. Yes Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Apa yang saya dengar, apa yang kami baca, yes Tuhan, aku tangkap, itu menjadi bagianku. Ketika dia pulang, saudaraku, hidupnya akan berbeda. Hidupnya akan diberkati. Amin, saudaraku. Siang hari ini yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan di dalam roh. Kemudian apa? Dalam kebenaran. Ketika kita menyembah Tuhan, hidup kita yang Tuhan mau, Bapa mau, itu dalam kebenaran. Standarnya Tuhan, standarnya Allah. Siang hari ini dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus itu adalah kebenaran sejati. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Nah, oleh sebab itu ketika kita datang menyembah, maka kita harus ya sebelum menyembah kita mau introspeksi setiap kehidupan kita. Ketika masih ada sesuatu hal yang tidak layak, mungkin hati kita mungkin lagi galau dan sebagainya, mungkin ada
dosa yang masih melekat dalam hidup kita. Ketika kita datang menyembah Tuhan, yuk sama-sama kita merendahkan hidup kita, hati kita, untuk kita minta ampun terlebih dahulu. Tuhan, layakkan aku Tuhan untuk aku menyembah-Mu Tuhan. Kita menyadari bahwa kita masih banyak kesalahan. Ampuni aku Tuhan. Kuduskan aku, basuh aku dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian kita. Ketika penyembahan kita naik sampai ke gunung kudusnya Tuhan, Tuhan menerima penyembahan kita. Saya percaya hati Tuhan disenangkan. Ketika hati Tuhan disenangkan, saya percaya juga hati kita akan disenangkan Tuhan. Amin, saudaraku. Mau hatinya Tuhan menyenangkan hati kita? Amin. Oleh sebab itu, yuk jadilah penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, berbicara tentang penyembahan itu juga berbicara tentang hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kuasa di balik penyembahan, kuasa di balik hadirat Tuhan. Yang pertama adalah apa? Itu meruntuhkan kuasa roh jahat. Kita buka dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan apa? Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin, saudaraku. Siang hari ini ketika kita suka menyembah Tuhan, setiap hal-hal yang tidak baik yang ada dalam hidup kita, itu akan Tuhan kikis, itu akan Tuhan bersihkan. Yang mengerti katakan amin. Seperti yang dialami oleh Saul. Ketika Daud dipanggil, Daud memainkan kecapi, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Sehingga apa? Roh jahat itu keluar daripada Saul. Siang hari ini, mari sama-sama kita menyukai untuk kita menyembah Tuhan. Sehingga setiap hal-hal yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita, itu semuanya hilang. Semuanya lepas daripada kita. Mungkin ada keterikatan yang kita alami, atau dosa-dosa segala macam yang mungkin serasa sulit untuk kita lepas. Siang hari ini yuk sama-sama percaya firman Tuhan, bahwa ketika kita datang menyembah, semua itu akan terlepas daripada setiap kehidupan kita. Amin. Yang kedua, ketika kita menyembah masuk dalam hadirat Tuhan, dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Allah akan berada di pihak kita. Amin, saudaraku. Dan Allah akan berperang bagi kita. Bahkan saudaraku, Allah akan memberikan kepada setiap kita kemenangan yang gilang gemilang. Yang mau terima kemenangan gilang gemilang, sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Sorakan haleluya. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, tidak usah terlalu banyak berpikir. Kalau saudara mau jadi orang-orang yang berkemenangan, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, apapun persoalan saudara, percayalah bahwa Allah ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin, saudaraku. Setuju? Yang setuju lambaikan tangannya. Haleluya. Kemudian apa, saudaraku? Bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus
dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah saudaraku, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, seperti Daud. Daud ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Saya juga percaya ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun, Roh Kudus mengurapi setiap kita. Amin. Dia melawat setiap kita, dia mengurapi setiap kita. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menjawabnya dari surga. Tuhan akan menjawab setiap apa? Setiap doa-doa setiap kita. Amin, saudaraku. Dan apa? Dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Siang hari ini, yuk sama-sama kita mau jadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari menyembah Dia dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, di balik doa pujian penyembahan hadirat Tuhan, kuasanya adalah apa? Kita menyembah Dia artinya kita sedang berseru kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Percayalah saudaraku bahwa Tuhan akan menjawab setiap seruan anak-anaknya. Dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7, ini adalah isi hati daripada Mazmur yang dia ungkapkan kepada Tuhan. Siang hari ini kita juga bisa mengungkapkan setiap isi hati kita di dalam penyembahan, di dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Dia katakan begini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin, saudaraku. Siang hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara mengalami pergumulankah? Mungkin saudara mengalami hati yang galau atau apa? Saya tidak tahu, saudaraku. Tetapi satu hal yang Tuhan mau pesan siang hari ini buat setiap kita. Masuk dalam hadirat Tuhan, sembah Dia. Ya, seperti pemazmur ini. Ketika aku dalam kesesakan, berseru kepada Yesus. Mari sama-sama kita berseru kepada Yesus. Amin, saudaraku. Kepada Allah, kepada Tuhan. Berteriak sama Tuhan. Jangan berteriak kepada manusia, saudaraku. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus itu tidak pernah mengecewakan. Amin, saudaraku. Nah, oleh sebab itu berteriak sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Percaya, Ia, Tuhan Yesus mendengar ya setiap suara kita dari baitnya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sampai ke telinga Tuhan itu artinya Tuhan apa? Tuhan mendengar. Amin, saudaraku. Tuhan mendengar. Mungkin ada doa-doa saudara yang sampai hari ini Tuhan belum jawab. Yuk mulai kita mau belajar. Ya, nyatakan kepada Tuhan. Saya percaya janji Tuhan indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Kita juga melakukan bagian kita. Amin. Amin, saudaraku. Nah, mengapa terkadang doa-doa kita itu belum dijawab Tuhan atau mungkin tidak dijawab Tuhan? Ya, karena saudaraku, karena ada bagian kita yang tidak kita kerjakan. Amin, saudaraku. Saudara ingin diberkati, Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku diberkati Tuhan, berkatilah usahaku, berkatilah Tuhan apa yang aku lakukan. Bagian Tuhan memang memberkati, tetapi ada bagian kita. Kita harus semangat bekerja, amin. Ya kan? Enggak ada uang jatuh dari langit, unyuk-unyuk jatuh dari enggak ada. Ya. Amsal katakan apa? Jangan malas. Amin. Amin, saudaraku. Bagian Tuhan memberkati, ya kan? Tetapi bagian kita bekerja. Ya kan? Bertanggung jawab, profesional. Saya percaya ketika itu seimbang, saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan.
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, saudaraku, dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 42, saya undang para pelayan musik boleh maju ke depan. Kita akan akhiri daripada ibadah kita siang hari ini. Dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 42. Ini adalah mujizat yang Tuhan berikan ya bagi seorang pengemis yang buta. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru. Orang buta itu berseru. Kita juga bisa berseru kepada Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Ayat 42, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Lalu kata Yesus padanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Yuk sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Berserulah kepada Yesus. Berseru lebih keras lagi. Percaya apa yang Tuhan bisa lakukan buat pengemis yang buta. Tuhan berikan mujizat kesembuhan siang hari ini. Ketika engkau menyembah, ketika kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berseru sama Tuhan. Percayalah, Dia akan mendengar setiap seruan doa-doa kita. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Oh Rabba Syakara laba 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 laba. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab ada Tuhan Yesus. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwa kami tenang Tuhan. Siang hari ini kasih-Nya Dia curahkan dalam hidup kita. Bahkan segala ketakutan ku berseru, Yesus, Yesus sahabatku. Kami bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhan. Segala perkara kami Tuhan, siang hari ini kami serahkan hanya kepada-Mu. Serahkan padamu. Haleluya Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus sahabatku. Kami bawa hati kami siang hari ini Bapa, untuk kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu
berseru, berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Katakan Yesus, 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 panggil Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus. Mari sama-sama panggil Yesus. Oh, Yesus, 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 Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Pejamkan matamu siang hari ini. Yesus bersama-sama dengan kita siang hari ini. Bawa setiap hati kita lebih lagi menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Dalam hadirat Tuhan kita bisa berseru sama Tuhan, kita bisa berteriak sama Tuhan. Percayalah, Dia yang duduk di surga mendengar setiap teriakan kita, mendengar setiap teriakan minta tolong kita. Shikirala bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Shikirala bala 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 bala. Ku berseru, berseru, Yesus, oh, sahabat kami bawa untuk kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Mbahku, segala perkara kami Tuhan, perkaraku serahkan padamu. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan Yesus, Yesus, oh, Yesus. Panggil Yesus, Yesus, oh ya la bala 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 bala. Panggil Yesus, oh, Yesus. Ya la bala 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 bala. Syakara la bala la bala la bala la bala. Panggil Yesus, Yesus. Ya la bala 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 bala. Syakara la baba 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 baba. Buat Tuhan. Bala 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 bala. Syakara la bala 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 bala. Panggil Yesus. Panggil Yesus.
Kau mendengar Tuhan setiap seruan anak-anak-Mu Bapa. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Siang hari ini, jadilah penyembah-penyembah itu. Jadilah kesukaannya Tuhan. Jadilah sahabatnya Tuhan. Jadilah orang yang dicintai Tuhan. Bahkan jadilah orang yang mencintai hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan, percayalah, Tuhan sediakan pemulihan. Di hadirat Tuhan, Tuhan sediakan kesembuhan. Amin. Di hadirat Tuhan, Tuhan sediakan kemenangan. Amin. Bahkan di dalam hadirat Tuhan, Dia sediakan mujizat. Yes. Orabasyakaralabataka ya lalabalabalaba. Oralabataka ya lalabalabalaba. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar itu ya Bapa. Ya Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Urapi kami, penuhi kami ya Tuhan. Amin. Oralabasyandarabata ya lalabalabalaba. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Syikiralabalabalaba. Ya Aba ya Bapa, Engkau melihat setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rumah tangga mereka diberkati ya Bapa. Yes. Suami istri diberkati menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, Amin. keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, Yes. menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Amin. Mereka berkarakter Kristus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Berkati Tuhan orang tua, berkati mertua, menantu, keluarga besar, bahkan setiap pekerjaan umat-Mu. Semuanya Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan melalui tangannya, Tuhan buat berhasil. Amin. Tuhan buat beruntung di dalam nama Yesus. Yang bersekolah, yang kuliah, yang studi, semuanya juga diberkati Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.